Ini hampir sama dengan Pak Masum di Mujani. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, keutamaan puasa sunnah Asyura dan Tasyua itu apa? Yang pertama itu. Yang kedua, makna mengusap kepala anak yatim secara hakiki atau kinayah. Wassalam. Wassalam. Jadi puasa Asyura ini luar biasa ya. Di antaranya man shoma yauma Asyura minal muharrami atahullahu thawaba asrati alafi malakin. Barang siapa puasa Asyura pada bulan Muharram tentu saja, 10 bulan Muharram, itu dia dikasih pahala 10.000 pahalanya malaikat. Kita bukan malaikat, tapi kalau kita puasa 10 Asyura, kita mendapatkan pahala 10.000 malaikat. Padahal kita nggak pernah jadi malaikat ya. Tapi kalau kita pengen punya pahalanya 10.000 malaikat, puasalah 10 Asyura. Wa man shoma yauma Asyura minal muharrami a'utiyah thawaba asrati alafi hajin wa mu'tamirin. Kalau kita puasa Asyura, maka kita akan dikasih pahala 10.000 orang haji dan 10.000 orang umrah. Masya Allah, sopo sing kuat haji ping 10.000. Saya kira ono ya. Gedu ra iso, karena haji namung setahun sekali. Tapi ini pahalanya ya. Pahalanya kita dapat pahala 10.000 orang haji, 10.000 orang umroh kalau kita mau puasa 10 Muharram. Jadi kalau kita mau kelompok pahala ini luar biasa. Nah, itu. Kemudian dinyatakan waman masahayatahu ala roksi yatimin yauma Asyura rafa'allahu lahu bikulli syaratin darajatan. Kalau pada 10 Muharram kita kok mau mengusap-usap kepalanya anak yatim, maka kita untuk satu helai rambutnya saja kita akan diangkat 1 derajat. Ada 2 pendapat. Yang pertama, di Fathul Bari itu Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa itu hakiki, didukung juga oleh Al-Haytami, bahwa mengusap kepala ya betul-betul mengusap kepala itu. Kenapa? Karena itu cocok dengan budaya Arab. Budaya Arab bahwa Masuroksi itu adalah li'anna fil masih alaihi ta'dziman li sahibihi. Jadi orang itu mengusap kepala dalam budaya Arab itu ta'dziman li sahibihi. Kita menghormati pemilik kepala itu. Nah itu. Kemudian juga bahkan wasafaqatan alaihi, itu bentuk rasa kasihan kalau anak kecil ya. Jadi kalau kita memegang kepalanya orang dewasa itu simbol kita menghormati. Tapi kalau pegang kepalanya anak kecil, syafaqatan, sebagai timbul kita itu kasihan pada anak ini. Apalagi anak yatim. Nah gitu. Nah, sehingga derajatnya itu sangat tinggi sekali. Ya kemudian Imam Abi Thayyib menyatakan ya kalau itu hanya kinayah sajalah, nggak hakiki, nggak harus betul-betul diusap. Maaf, kalau kita bagi orang Arab cocok gitu, jadi hakiki aja, jadi betul-betul diusap. Tapi kalau bagi orang Jawa kayaknya nggak cocok itu kalau dipakai hakiki, lebih tepatnya kinayah saja. Karena misalnya kalau saya pegang kepalanya Pak Karno, saya yakin Pak Karno nggak jadi menganggap saya menghormati Pak Karno, tapi dianggap ngece ya, kurang ajar ya, ngobrol-ngobrol sirah kan gitu Pak. Ya, jadi maaf, meskipun itu Al-Haytami juga termasuk Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan itu hakiki, betul-betul diusap kepalanya. Itu kenapa betul-betul? Ya kan Nabi bilangnya seperti itu, ya laksanakan aja apa adanya. Nah gitu. Kenapa? Karena pegang kepala bagi budaya Arab loh ya, itu adalah ta'ziman li sahibihi. Kita sedang menghormati. Kalau orang dia dewasa, syafaqatan alaihi, itu juga bentuk kasih sayang, bentuk mesake terhadap kalau dia anak-anak. Lihat tapi kita ini ora cocok ya, Pak. Kita nek ana sing gemek sirahku, aku yo ora merasa dihormati, yo merasa dici yo. Kuwi ora tak sadu ngono wis apik. Beda budaya. Jadi artinya beda budaya sehingga kalau gitu kita gabungkan aja. Jadi kalau mungkin ya, kalau masih memungkinkan, terutama mungkin anak-anak pegang kepala itu enggak apa-apa. Tapi kalau itu orang dewasa ya jangan dipegang kepalanya lah. Terus kemudian kinayah artinya masuroksi itu kinayatun anil syafaqah. Jadi yang maksud pegang kepala itu adalah hanya simbol saja bahwa kita sayang. Artinya asal kita sayang nggak harus dilaksanakan simbolnya, karena itu kinayah, simbolisasi saja.
Berarti sing penting nak ketemu cah yatim, we ana duit, nak perlu dijadwal ditanggung SPP sekolahnya, kalau perlu carikan pekerjaan, nak perlu tok rumah tidak gitu. Jadi nggak harus sambil pendak ketemu cah yatim kene nang terus duyek-uyek sirai, tapi ra ndekeki apa-apa, wah ya mesake. Apa meneh terus wayah suro engko terus wadhe amplop duit 5.000-an, lenguyek ngarep ngisor mburi dhuwur lan apa ben ora kurang. Iki sak rambut sak derajat iki aja nganti sing kalongan diusapke kabeh. Ya saya kalau lihat seperti itu juga saya mendukung Abu Thayyib saja. Kalau untuk Indonesia lebih cocok dengan pendapatnya Abu Thayyib, itu kinayah. Majas, tidak hakiki. Ya enggak harus diujek-ujek tenan. Enggak diujek-ujek ya tersinggung. Pemene hawe 5.000 lek ngoyang-ngoyang ngarep mburi, ngisor kudung diblobosi tangan. Lah napa ben ganjarane tambah akeh. Enggak perlu, jadi kita sesuaikan karena ada dua pendapat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Haytami juga termasuk yang mendukung itu hakiki, harus betul-betul diusap. Tapi kan ada yang berpendapat itu Abu Thayyib tuh nggak hakiki, itu cukup kinayah saja. Artinya majazi, artinya kita nggak harus nguyek-nguyek kepalanya. Yang penting sayangi anak yatim, merawat mereka, biayai mereka sampai mereka bisa hidup mandiri. Itulah bukti apa itu syafakoh kita, kasihan kepada mereka. Nggak harus betul-betul diujek-ujek. Kalau saya sependapat dengan yang ini.